gue antar sampai dalam ya. Sekalian gue mau pamit sama Om Raymond dan Tante Nawang. Kayaknya nggak usah deh, gue soalnya mau langsung istirahat. Nanti gue yang pamitin ke bokap sama nyokap gue. Lo nggak perlu repot-repot masuk ya, lo tenang aja ya. Yaudah, sini ya. Bentar. Mel. Omongan gue yang sebelumnya serius. Rizky ngapain sih? Bahas soal tadi lagi? Gue kan jadi nggak nyaman. Ya meskipun untuk sementara ini hati kamu untuk si Tristan, it's okay. Nggak masalah buat gue. Tapi jangan pernah larang gue untuk mencintai lo. Karena nggak ada yang tahu. Suatu saat hati lo berlabuh ke siapa. Oh my god, I'm in a big trouble. Rizky nekat banget sih ngomong gitu. Selamat istirahat. Aku curiga ada sesuatu yang disembunyiin sama pangeran. Kamu tahu nggak suami? Pas aku browsing, obat-obatan yang diminum sama Putri, ternyata itu bukan obat mah, tetapi itu pil KB hormonal. Ngapain juga Putri minum obat kayak gitu? Curiga sih, kayaknya ada sesuatu yang disembunyiin sama pangeran. Dan aku yakin, itu bener bukan obat mah kayak yang pangeran bilang. Aneh banget ya. Lagian juga ngapain ya si Putri makan obat kayak gitu? Iya kan? Pokoknya itu yang bikin aku yakin kenapa pangeran kayaknya nyembunyiin sesuatu. Iya bener sayang. Aku perhatiin juga sikap pangeran tuh akhir-akhir ini di kantor. Jadi aneh banget. Jadi suka ngediem, jadi tiba-tiba gelisah, bengong sendiri. Nggak jelas deh pokoknya. Tuh kan, aku jadi makin yakin kalau pangeran itu nyembunyiin sesuatu dari kita. Suami, aku minta tolong dong sama kamu. Please ya, kamu bujuk pangeran biar dia mau cerita sama kita. Iya sayang, nanti aku usahain ya. Kan kalau misalnya dia mau cerita ke kita bisa tahu Putri itu sakit apa dan kita bisa support Putri. Bosan banget gue rasanya. Harus minum obat sebanyak ini setiap hari. You can do this, Putri. Lo tinggal ngabisin antibiotiknya, dan setelah itu lo gak perlu lagi minum semua obat ini. Oke. Kalau dipikir-pikir, yang Citra bilang di kedai itu ada benarnya ya? Masa iya sih gue minum obat sebanyak ini, tapi gue gak tahu obatnya fungsinya buat apa? Jadi kepo. Oh my god, Put. I really need your help. Sumpah ini bencana besar. Kenapa sih? Bantuin gue. Kenapa? Rizky nembak gue, Put. Lo percaya gak dia bilang dia nyaman sama gue? Dia bilang dia cinta sama gue. Dan dia gak akan mundur walaupun gue udah ada Tristan. Rizky nembak lo? Ya iya, lo gak percaya kan? Lo aja gak percaya apalagi gue, Put. Ingat gak dulu waktu masa-masa kuliah? Dia paling benci kan sama gue. Dan sekarang, masa dia nembak gue sih, Put? Iya, namanya orang sih pasti bisa berubah. Mungkin aja dulu dia benci setengah mati sama lo, dan sekarang dia jadi cinta mati sama lo. Put,
kok lo ketawa sih? Emang lucu apa? Gue bukannya ketawain lo, cuman ya lucu aja lo kelihatan panik banget ditembak sama Rizky. Tapi sebenarnya gue emang udah tahu sih dari awal kalau Rizky itu suka sama lo. Ya kelihatan aja dari sikap dia. Buktinya dia mau bela-belain datang ke kafe buat ngomongin persiapan pertunangan gue sama pangeran. Padahal kan di situ ada pangeran. Oh my god, sumpah deh, pusing banget gue mikirinnya. Udah gitu ya, Rizky kan temen deketnya Tristan. Mereka bahkan sharing apartemen. Sumpah, it's a big problem. Ini bencana banget. What should I do? Bantuin gue ya ngomong ke Rizky, please. Bantuin ngomong apa? Bilang ke Rizky biar gak suka sama lo? Yes. Ya kali Mel, ya gak bisa kayak gitulah. Namanya perasaan itu gak bisa dipaksain. Ya, terus gue harus apa dong, Put? I don't know what to do. Malam ini ke apartemen gue yuk, Ran. Kita makan malam sama-sama. Raisa udah kangen banget tuh sama Om Pangeran. Tumben banget. Masa si Ata malam-malam ngajakin ke apartemennya? Tapi nggak apa-apa deh. Hitung-hitung, saya juga kangen banget sama Raisa. Siapa tahu dengan ketemu Raisa, saya bisa sejenak melupakan masalah saya saat ini. Soal penyakitnya Putri. Suami, gimana? Udah ada kabar belum dari pangeran? Udah dibaca sih sayang. Ya, semoga aja Pangeran tuh mau kesini ya. Apalagi kalau kita iming-iming kalau Raisa itu lagi kangen sama dia. Ya, kalau itu mah pangeran juga tahu itu cuma modus kita doang. Secara kan Raisa belum bisa ngomong. Ya udah nggak apa-apa sih, kan kita tahu kalau Pangeran itu kan suka sama anak kecil. Apalagi Raisa. Jadi dia nggak bakal bisa nolak, oke? Tunggu aja. Tunggu aja. Nggak bakal berhasil nih kalau gini nih. Tuh, Pangeran balas. Oke Tak, gue OTW ke apartemen lo nih, siapin makanan yang enak ya. Tungguin ompang ya Raisa. Tuh kan bener sayang, apa aku bilang juga Pangeran itu nggak bakal bisa nolak. Apalagi kalau tuh kita bawa-bawa nama Raisa, ya kan? Ya udah, sekarang gini aja. Kamu mending masak buat Pangeran. Masakan kesukaan Pangeran itu tempe bacem, bisa kan? Tempe bacem. Ya always bisa lah. Put, sumpah deh. Gue takut banget ya kalau Rizky makin nekat PDKT-nya sama gue. Ya, gue malah nggak ada feeling sama sekali buat Rizky. Gue cuma sayangnya sama Tristan. Iya, gue tahu kalau itu lo emang sayang banget sama Tristan, alias bucin. Tapi ya udah, lo tenang aja, nggak usah panik. Lo kan bisa anggap Rizky sebagai fans berat lo. Fans berat, udah kayak artis aja gue ada fans. Ya udah, anggap aja kayak gitu. Nanti kalau ada momen yang pas, gue bakal ngomong sama Rizky. Tapi gue harus lihat sikon dulu. Yes, please. Thank you banget ya udah mau bantuin. Emang gak salah deh, lo tempat curhat gue. Selalu ngedengerin. Sama-sama. Lo kesini tadi udah sempat ketemu ibu dulu belum? Oh my gosh, iya gue lupa. Tadi Didi baru kasih tahu gue kalau ibu baru aja pingsan ya. Is she alright? Ya, ibu sekarang udah membaik sih. Tadi terakhir gue lihat. Gue cuman khawatir aja karena belakangan ini ibu tuh sering banget drop. Terus stres, pingsan. Tapi nggak tahu alasannya kenapa. Ya udah, gue nengokin ibu dulu ya. Thanks. Oh iya, tadi gue belum sempat jadi browsing soal obat. Penasaran gue, obat apa sih yang gue minum? Oh iya, Put. Lo mau nggak temenin gue? Biar ya gue nggak melo-melo sendiri banget lah di kamar ibu. Ya udah, iya gue temenin. Yuk. Oke. Yuk. Aku masih gak percaya dengan semua ini. Gimana mungkin kalau Putri bukan anakku? Bu. Iya Mel, masuk Mel. Bu.
Ibu gimana keadaannya? Sorry banget ya tadi pas pulang aku nggak langsung nengokin ibu. Soalnya ada urusan dulu. Nggak apa-apa, Mel. Ibu udah baik kan? Bagus deh kalau gitu, Bu. Tapi kenapa akhir-akhir ini ibu sering pingsan ya? Iya, ibu belakangan ini tuh suka telat makan. Terus juga mungkin kecapean, nggak apa-apa kok. Bu, ini kertas apa? Maaf, Put. Ini kertas nggak penting kok. Oh iya, Mel. Gimana kantor kamu? Oh, kantor baik-baik aja kok, Bu. Tapi Bu tahu sendiri kan, Rizky selalu buru-buruin kerjaan aku. Tapi untungnya aku bisa kerjain on time. Oh iya. Terus Tristan gimana? Masih dinas? Kalau Tristan masih dinas, Bu. Padahal aku udah kangen banget. Tapi nggak pulang-pulang. Kenapa waktu ibu lihat gue pegang kertas itu, ibu kayak panik gitu ya? Ibu langsung buru-buru ambil kertasnya dan berusaha ngalihin perhatian dengan ngajak ngobrol Mel. Gue ngerasa ada yang ibu tutupin dari kertas itu. Kamu pelajari semua file yang aku kasih tadi ya, Kak. Kalau kamu sudah paham, kamu tinggal pikirin gimana caranya untuk melawan perusahaannya Pangeran. Oke. Belum ada reaksi apa-apa dari Nawang dari WhatsApp tes DNA palsu yang kukirim ke dia. Dia udah baca WhatsApp-nya atau belum ya? Atau jangan-jangan dia nggak tahu kalau aku kirim WhatsApp itu ke dia? Selamat malam. Malam, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ke unitnya Bu Lisa Banowati. Saya bisa langsung ke atas? Maaf, Pak. Semua pengunjung yang ada di sini harus memiliki izin. Tapi Bu Lisa belum ada pesan kalau dia lagi ada tamu. Mas. Kamu jangan macam-macam sama Pak Bos saya ya. Kamu nggak tahu dia siapa. Kalau dia mau, ini apartemen dibeli sama dia. Paham kamu? Udah, sekarang mana akses ya? Maaf, Pak. Tapi saya nggak bisa. Yaudah. Gini aja. Kamu telepon unitnya Bu Lisa. Bilang Raymond mau ke atas. Oke, Pak. Sebentar. Gimana pun caranya, saya harus temuin perempuan jahat itu. Siapapun yang berani ganggu istri saya harus berurusan dengan saya. Om Raymond, dia nggak boleh ngeliat gue di sini.